Bila Jakarta 700 ke depan hanyalah sebuah peninggalan, akankah ia meninggalkan sebentuk kota yang mengagumkan? Atau ia hanya akan meninggalkan gundukan sampah di seantero wilayahnya? Sungguh, dari sebuah peninggalan, kita dapat menilai kemajuan atau keterbelakangan sebuah kota. Dan seorang Raden Wijaya seakan tahu betul bagaimana cara untuk mengharum lestarikan namanya. Ia mewariskan Trowulan, sebuah kota di Mojokerto, Jawa Timur yang sohor sebagai pusat kerajaan Majapahit. Dari tanah pemberian Jaya Katuang atau Raja Kediri ini, Majapahit mampu memegang kendali monopoli perdagangan. Hal ini dimungkinkan oleh kematangannya dalam merencanakan dan membangun saluran-saluran air. Sebelum kalian menonton video ini sampai habis, alangkah baiknya tekan lonceng yang ada di bawah ini ya guys, agar kalian gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Asli Mojokerto. Bahwa Pelabuhan Canggu hampir tidak pernah sepi dari duyunan orang yang hendak datang ke ibu kota Majapahit, yang jaraknya 1,5 hari jika berjalan kaki. Mereka datang dari berbagai daerah. Dalam kisah lainnya disebutkan bahwa kedatangan bangsawan asal Persia lengkap bersama unta-unta mereka, menguasai titik-titik pelabuhan terpenting, membuka kesempatan Majapahit untuk memenuhi pundi kerajaan dengan hasil pajak dagang dan hasil bumi. Tidak cukup dengan itu, kerajaan ini pun memperluas lahan pertaniannya. Mereka mampu mengirim beras ke daerah-daerah di bagian timur Nusantara untuk ditukar dengan rempah-rempah yang kemudian mereka jual ke Cina. Semua kemakmuran ini, sekali lagi, tidak lepas dari kepiawaian Majapahit membangun sistem pengairan. Mereka membangun waduk, kolam buatan serta kanal yang tidak saja mampu mengairi areal pertanian, tapi juga berfungsi mengendalikan banjir saat kali berantas meluap. Keseriusan mengelola air bisa terlacak dengan adanya jabatan Matamuak untuk mengurus saluran irigasi, hulu buatan untuk mengurus pengelolaan jembatan, dan hulu air untuk pengelolaan air. Para pejabat inilah yang mengawasi mengalirnya air antara satu waduk ke waduk lainnya, serta mengontrol seluruh kawasan agar tidak ada yang mengalami kekurangan air. Sementara untuk memperlancar hubungan dagang, dalam Prasasti Trowulan 1358 disebutkan adanya 44 buah tempat penyeberangan di tepi Sungai Solo dan 34 buah lainnya di tepi Brantas. Menguasai jantung perdagangan laut dan piawai menerapkan teknologi pengairan untuk pertanian, maka lengkaplah kejayaan Majapahit. Tidak berlebihan bila kemudian Majapahit menyandang predikat sebagai kerajaan maritim agraris. Namun ternyata air pula yang menggiring kerajaan ini ke jurang kehancuran. Dimulai dengan terjadinya letusan Gunung Anjas-Moro tahun 1451. Waduk-waduk, kanal-kanal, dan saluran air banyak tak terselamatkan. Kondisinya diperparah dengan merajalelanya pembabatan hutan oleh para pejabat. Banjir pun tak lagi terbendung. Sementara itu, perebutan kekuasaan tengah pula berlangsung. Kilau Majapahit mulai memudar. Pusat kerajaan makin terdesak ke pedalaman, menjauhkan Majapahit dari air yang menghidupinya.